Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku pengen nge-share tentang cerita kuliah di farmasi atau faktanya lah ya, kuliah di farmasi itu gimana. Video ini penting banget buat kalian yang masih SMK farmasi ataupun yang SMA ingin kuliah di farmasi. Jadi faktanya kalian di semester-semester awal itu enggak sih, semuanya intinya dasarnya itu adalah MIPA. Yang pertama adalah MIPA, yaitu kalian menguasai kayak matematika, fisika, ilmu biologi, sama kimia. Wah, pokoknya itu penting banget buat kuliah di farmasi. Dan mungkin sekarang yang terpenting juga adalah penguasaan bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris. Karena nanti kalian akan membedah, mereview, meringkas jurnal-jurnal internasional yang otomatis pasti bahasa asing, umumnya sih bahasa Inggris. Jadi untuk yang kalian dari SMA, apalagi kalian IPA, boleh kalian mencoba di farmasi, sangat seru sekali. Tapi yang untuk IPS, jika kalian emang passion kalian di pengen farmasi, silakan dicoba. Intinya sih semuanya berhak untuk kuliah di farmasi, cuma intinya kalian harus serius untuk belajar atau intinya ingin belajar dan harus giat lah ya gitu. Terus yang kedua adalah kita di sini akan diajarin banyak sih praktek, utamanya ya farmasi pasti akan mempelajari kayak meracik berbagai obat. Meracik di sini bisa memformulasi sih jatuhnya, dan meracik juga ada. Meracik itu biasanya di praktik ilmu farmaseutika, dan kalau misalnya memformulasi itu di teknologi farmasi. Kalian nanti diajari kayak memformulasi. Di sini bukan membuat obat ya, maksudnya kayak kalian membuat ranitidin atau membuat paracetamol, bukan, tapi kayak lebih ke memformulasikannya atau meracik sih. Kalau meracik di farmaseutik itu ya kalian kayak buat puyer, meramunya gimana, meraciknya, terus kayak membuat suspensi, membuat emulsi itu gimana. Terus yang lebih tingginya lagi yaitu jatuhnya ke formulasi teknologi. Kalian akan diajarkan caranya buat tablet. Jadi tablet biasa juga diajarin nggak, atau tablet yang bersalut-salut kayak salut selaput atau salut gula dan lain-lain. Misalnya diajarin juga praktek kayak buat injeksi yang sedian-sedian steril itu kalian akan diajarin juga, dan buat suspensi, larutan, emulsi dalam skala besar. Itu sangat menarik sih menurutku, menarik banget sumpah, karena kayak asik aja sih. Oh ternyata formulasi tuh kayak gini, buat obat tuh kayak gini, buat yang steril tuh kayak gini. Wah asik banget. Dan terus di farmasi itu yang ketiga adalah kalian pastinya akan belajar tentang ilmu obat-obatan. Itu farmakologi lah ya. Farmakologi itu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Nanti di sana ada subbabnya lagi kayak farmakokinetik, mempelajari obat-obatan dalam tubuh. Ada farmakoterapi, ilmu pengobatannya. Terus farmakognosi, mungkin ilmu obat-obatan yang berasal dari alam, ya kan. Banyak lah ya subbabnya tentang ilmu obat ini. Jadi kalian akan mempelajari semua itu, dan rata-rata adalah hafalan guys. Jadi kalian harus menguasai semuanya, membaca, oh ini mekanisme obatnya kayak gini. Jadi apa ya, farmasi itu kayak pencampuran IPS dan IPA gitu. Maksudnya kayak lu harus ngafal ini, lu juga harus bisa hitung-hitungan, dan kompleks sekali sih menurut gue. Farmasi itu kompleks banget. Dan farmasi selain obat-obatan juga ada manajemennya loh, manajemen
ekonomi anjir, sumpah. Ekonomi kayak farmakoekonomi, lu mempelajari tentang manajemen farmasi gitu. Manajemen kayak buat apotek, di situ ada perhitungannya, entah lu itu perencanaan, pengadaan, analisis ABC, perhitungan-perhitungan, buat ngerjain, pokoknya kompleks banget. Itu yang bikin greget sih, yang bikin greget di kuliah farmasi itu kayak gitu. Selain ilmu itu tadi apa, pertama MIPA, kedua itu ilmu-ilmu kayak meracik atau memformulasikan obat, tiga itu kayak mempelajari ilmu obat-obatan, beserta kayak ekonominya buat jadi wirausaha farmasi, dan di apoteknya itu gimana, atau di pelayanan kesehatan. Dan yang menarik apa ya di farmasi itu, prakteknya menarik sih. Jadi di prakteknya itu ya dari semester awal tuh kayak misalkan kimia-kimia gitu, kadang kan praktek kayak ya model banyak titrasi, menentukan nih, misal nih ada serbuk nih, ini obat apa. Lu bayangin ini serbuk nih, putih, entah berwarna, lu suruh tebak itu obat apa anjir. Ujiannya kayak gitu ada. Kayak ya lu harus kayak apa ya, mengeluarkan semua kemampuan lu, kayak dari bentuknya kayak mana, putihnya hablur atau kristal-kristal, terus lu rasain gimana baunya, gimana, terus direaksiin dengan kimia. Nah itu kimia ada yang kayak gitu. Dan farmasi di ilmu biologi keren banget ya, lu kayak numbuhin bakteri, terus kayak nyoba ekstrak ini dengan bakteri ini ada sifat antioksidan atau antibakteri atau yang lain-lainnya. Greget sih. Oh ya, pengen ngebagiin juga skripsi ini, wah lu bisa banyak banget nih, tergantung ya. Kalau di kuliah gua waktu itu di semester 5 itu ada pengarahan, lu mau ngambil industri atau klinis. Jadi lu bisa ngambil beberapa mata kuliah pilihan. Kalau ambil industri ya lu ngambil beberapa mata kuliah tentang industri, kalau klinis lu ngambil beberapa mata kuliah tentang klinis. Kalau di skripsi, oh iya, ntar dulu, lu juga diajarin kayak pengkomunikasian ke masyarakat tentang kayak kesehatan masyarakat. Lu mengkonsulingkan, memberikan informasi obat itu seperti apa, memecahkan masalah obat itu seperti apa, ada interaksi obat itu gimana, lu memecahkan masalahnya. Kompleks banget dah. Lalu belajar kayak gitu. Lanjut ke skripsi juga kompleks. Lu bisa ngambil apa aja, banyak banget, sumpah banyak banget ya. Kayak kalau lu ngambil kayak apa ya, oh ya, farmakologi. Kalau farmakologi dia kan lebih ke hewan uji coba umumnya. Jadi kayak lu misalnya ngambil dari entah obat apa, misalnya uji toksisitas obat apa, atau dari bahan alam apa yang diekstrak, kemudian beberapa dosis lu uji ke hewan uji coba. Contohnya kayak hewan uji coba itu mencit atau tikus, jadi coba toksisitasnya gimana. Nah itu farmakologi. Kalau misalnya ngambil ke teknologi, gue dulu skripsinya teknologi. Ke teknologi itu kayak lu memformulasikan. Jadi misalnya lu suka tablet, lu memformulasikan tablet, atau lu membuat sesuatu yang beda kayak membuat krim tapi bentuknya nano atau seperti apa, atau kayak sediaan lain, atau lu buat patch, atau banyak-banyak kan sediaan kayak elektropoesis atau elektro apa gitu tuh, sediaan-sediaan baru. Itu maksudnya teknologi. Asik sih, asik banget. Cuma emang kalau menurut gue agak lama penelitiannya, karena apalagi lu formulasi dari bahan alam. Jadi lu ngekstrak dulu, habis lu ngekstrak lu uji dulu. Misalnya lu uji mau antioksidan atau uji antibakteri, lu uji dulu. Habis lu uji, kalau udah clear, lu berformulasi. Habis lu formulasi, baru lu uji stabilitasnya. Itu sih agak panjang menurut gue. Terus apa ya? Farmasi analisis itu kayak lu
kayak ini obat-obat di pasaran nih, lo ambil misalnya merek generiknya misalnya apa ya, asam ephanamat, lu ambil tuh nama-nama dagang lah di pasaran, lu uji biasanya di tempat analisis tuh pakai entah HPLC itu di suatu matrix itu lu uji, ya itu bener nggak dosisnya gitu. Misalnya asam ephanamat biasanya 500 mg, nah itu bener nggak dia 500 mg ya, biasanya sih ada plus minusnya tapi seharusnya rentangnya nggak jauh. Ternyata di pasar misalnya 350 mg, berarti kan itu obatnya nggak bener, atau itu ya bisa jadi itu obat palsu. Ada juga ini siapa, oh iya ya, kimia bahan alam. Kalau kimia bahan alam kayak ini lu kayak ngambil beli di toko jamu tuh, obat-obat jamu. Nah obat-obat jamu itu kamu ini apa, ambil sampelnya, kamu uji itu jamunya ada bahan obat nggak. Misalnya ini jamu penghilang nyeri, ternyata pas diuji ada natrium diklofenak lah. Natrium diklofenak kan itu obat. Nah kan di jamu kan nggak boleh ada obat-obatan yang sintetis namanya. Nah kayak itu. Terus itu di industri ya. Kalau misalnya di klinis itu luas juga sih, kayak bisa kamu ngambil kayak kuesioner tentang entah kepuasan apotik, kepuasan pasien. Terus kamu bisa juga kayak analisis desain itu kayak antibiotik. Jadi ngambil dulu datanya nih di rekam medis. Ya rekam medis salah satu rumah sakit, misal kamu ngambil datanya tentang antibiotik, ntar kamu analisis. Ada juga farmakoekonominya, jadi kamu menganalisis harganya ini, harganya gimana yang lebih efektif ke pasiennya. Jadi mengolah data juga. Ada juga ya banyak sih. Kalau misalnya klinis dia lebih kayak pengambilan data jatuhnya, baru dia diteliti. Ngambil datanya itu ya bisa di rumah sakit, di apotek, atau di lingkungan masyarakat. Nah mungkin itu kalau skripsi seputaran seperti itu. Menariknya sih kayak banyak sih yang bisa kita ambil itu. Apalagi kalau misalnya industri juga, kalian bisa kayak habis ngekstrak bahan alam nih, kalian uji dia punya antibiotik, apakah ada efektivitas sebagai antibiotik atau antivirus atau antioksidan atau yang lainnya. Menarik sekali sih. Terus ngebagiin tips buat kalian yang kuliah di farmasi, tolong jangan males, itu doang sih. Jangan males gimana ya, kalian ya kalau misalnya kalian sambil kerja ya dijalankan semaksimal mungkin membagi waktunya. Karena yang saya alami itu kayak kita habis praktek terus ada laporan, terus misalnya kalian ikut organisasi ya kalian silakan ikut organisasi, tapi laporan itu juga harus diselesaikan gitu ya. Buat saran buat BEM di farmasi, fakultas farmasi atau di himpunan farmasi, tolong kalau di di BEM atau himpunannya itu kayak keanggotaan itu beberapa tingkat gitu. Misalnya semester 1, 3, 5 atau 3 angkatan lah biar gitu. Jadi ada yang membackup, jangan kayak kalau 2 angkatan terlalu sedikit, atau apalagi 1 angkatan. Ntar kalian yang kerjain laporan siapa? Pasti kayak membagi waktunya agak sulit kayak gitu. Itu sih, kalian harus rajin-rajin, jangan males gitu. Banyak teman saya yang sambil kerja dan lulus cepat. Banyak juga teman saya yang sambil organisasi, beberapa organisasi, dan lulus dengan cepat juga. Jadi intinya membagi waktu yang baik dan benar, jangan males. Itu sih. Kayak ya gitu sulit kayak kamu praktek ini, apalagi kalau 1 semester 3 kali praktek, dalam 3 minggu kalian membuat laporan yang sangat banyak, apalagi kalau laporan tulis tangan, matilah. Kurus, yakin kurus tuh jari. Ya seperti itu. Kemudian kuliah farmasi itu apa ya? Oh iya,
Kalian kadang-kadang juga di S1 itu ada pengabdian. Nah, pengabdian ini sangat asik dan seru sekali. Jadi kalian akan membagikan informasi-informasi tentang obat kepada masyarakat dan tentang penyakit-penyakit kepada masyarakat, bagaimana penanganannya, bahkan cara pencegahannya. Nah, asik banget. Kalau di kampusku dulu itu nggak ada, dari S1 itu nggak ada KKN, tapi dari BEM atau himpunan itu ada kayak aktivitas buat melaksanakan pengabdian ke desa-desa yang terpencil di beberapa daerah. Jadi boleh tiru seperti itu. Itu pengalaman sih. Terus apa lagi ya? Ya mungkin nanti kita buat part 2-nya mungkin ya. Atau ada yang mau berbincang-bincang dengan saya? Silakan WhatsApp atau komentar aja di komen. Terima kasih, mungkin itu dulu kali ya yang bakal aku bagiin ke teman-teman semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.